Itu insya Allah akan dilanjutkan, bukan saja untuk menjaga kontribusi saya, tapi untuk menghidupkan iklim dialog, iklim tukar pikiran, iklim diskusi yang itu akan saling mencerahkan, saling mencerdaskan. Anies itu juga salah satu program yang kita memberikan ruang untuk orang bertanya apa saja. Saya berada di kursi di hadapan dengan begitu banyak audiens yang saya tidak kenal dan saya tidak tahu aspirasinya dan tidak tahu apa yang akan menjadi pertanyaannya. Tapi semua yang datang itu memilih berpikir. Saya ingin lanjutkan karena saya salut dengan anak-anak muda ini. Bayangkan ya, ini acara desak yang terakhir kemarin ketika fase kampanye itu di Surabaya. Di Surabaya, di gedung yang kapasitasnya itu kalau tidak salah 6.000, lalu yang daftar 13.000. Acara baru dimulai habis maghrib dan anak-anak muda itu ngantri sejak jam 1 siang. Ini bukan konser, ini bukan hiburan, ini adalah sebuah forum berpikir tentang republik yang diisi anak-anak muda. Saya hormat, bangga sama anak-anak muda ini. Dan saya melihat mereka datang itu dengan antusiasme yang tinggi. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro mengatakan, apabila Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024, maka hanya ada dua lawan sepadan untuknya. Keduanya adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Ridwan Kamil. Ia mengatakan, kalau dilihat dari data survei yang dilakukan beberapa bulan lalu, tidak jauh dari nama Ahok, Anies, dan Ridwan Kamil. Tripolar atau 3 poros koalisi sangat mungkin terjadi. Kalau kita bicara di Jakarta kan dulu 3 ya, Tifal ya. Kemudian di Pilpres hari ini 2024 yang lalu Februari juga petanya kan 3, Prabowo, Anies dan Ganjar. Nah kalau itu disambung sangat mungkin 3. Karena itu saya mewakili per hari ini muncul misalnya dari koalisi 03 utama partai PD Perjuangan yang kuat ada nama Pak Ahok. Kemudian ada nama Bu Risma, ada nama Pak Basuki, Menteri yang juga sempat disebutkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari katakanlah dari kelompok itu artinya bukan Gerindra dan PKS lagi yang bersama, sudah peta berubah. Nah, Anies meskipun PKS mengatakan tidak Anies, tapi kita kan sangat mungkin 01 Anies oleh Nasdem dan PKS misalnya. Nah, itu namanya Anies paling kuat. Meskipun ada Saroni, ada PKS mengeluarkan nama Soebul Iman dan Mardhani Alisera dari PKS-nya, kemudian Nasdem ada Saroni, tapi Anies lah yang paling kuat dari kubu ini. Lalu di kubunya Prabowo, kalau kita lihat dari Golkar, PAN, Demokrat dan satu lagi Gerindra, ini nama dari Golkar yang paling serius. Bawono menjelaskan, dari ketiga nama itu tidak ada satupun elektabilitasnya yang melampaui 50%. Elektabilitas ketiganya tidak beda jauh. Anies adalah Gubernur DKI Jakarta 2017-2024 dan Capres Pilpres 2024. Adapun Ahok adalah politisi PDIP dan Gubernur DKI Jakarta 2014-2017. Sementara itu, Ridwan Kamil adalah politikus Partai Golkar dan Gubernur Jawa Barat 2018-2023. Mereka memiliki paling tidak aspek yang dibutuhkan untuk maju dalam kandidasi di internal partai dulu, Tifal. Misalnya satu, pasti setiap partai politik yang diukur adalah potensi elektabilitas, yaitu berdasarkan data survei. Nah, kalau dilihat dari data dukungan elektabilitas, maka keduanya masih punya basis. Data kami di Politik Indonesia misalnya itu menunjukkan Pak Anies, Pak Ahok itu masih kandidat yang potensial, punya basis yang cukup kuat. Begitu juga Pak Anies disebutkan di Partai Nasdem. Dibandingkan nama-nama yang sudah ada, mereka elektabilitasnya relatif lebih tinggi. Misalnya ada nama Saroni dari Nasdem, itu kan jauh dibandingkan nama Anies elektabilitas. Begitu juga di internal PD Perjuangan. Sehingga secara boarding pass, meskipun mungkin belum cukup karena harus berkoalisi semua, maka di DKI maka mereka sudah punya potensi boarding pass. Yang ketiga, sitas mungkin itu bisa
datang sendiri. Yang paling penting, yang paling determinan adalah potensi elektabilitas. Nah, tantangannya, kalau kalah misalnya dalam Pilkada DKI, itu berbahaya buat Anies, sulit untuk running lagi di Pilpres 2024. Karena nggak mau 29, karena nggak mungkin maju Pilpres di DKI pun kalah misalnya. Yang kedua, kalau Anies bertarung lagi dengan kendaraan Nasdem dan PKB, misalnya kalau kita bicara kandidasi parpol, pertanyaan Tifal tadi itu tidak bisa lari dari peta politik nasional per hari ini. Jadi koalisi politik nasional itu akan mempengaruhi peta koalisi di Pilkada DKI. Menurut Bawono, partai politik baru akan memutuskan sosok yang akan diusung mendekati jadwal pendaftaran cagup bulan Agustus 2024. Partai-partai akan melihat apakah 3 nama itu mau maju di Pilgub DKI Jakarta, terutama Anies Baswedan. Terkait Anies, Bawono menilai mantan Menteri Pendidikan itu menjadi kandidat dengan elektabilitas teratas karena sebenarnya ia adalah Gubernur DKI Jakarta petahana. Namun, elektabilitas Anies tidak unggul dominan karena ada selang waktu 2 tahun antara akhir masa jabatannya dan Pilgub DKI Jakarta 2024. Maju atau tidaknya Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2024 akan menjadi penentu karir politiknya. Pasalnya, Anies baru saja kalah dalam Pilpres 2024. Apabila Anies maju dan menang, maka ia akan kembali mendapatkan panggung politik selama beberapa tahun ke depan. Jika maju dan kalah, maka cahaya politik Anies akan makin redup karena 2 kali kalah dalam tahun yang sama. Karena apa? Karena nilai strategisnya sangat tinggi. Karena Pilkada DKI ini menjadi eskalator Pilpres nanti di 2009, terbukti Pak Jokowi dan Pak Anies menjadi kandidat. Karena itu nanti peta nasional siapa yang akan merapat ini berpengaruh, Tifal. Jadi dari sisi parpol mereka punya kebutuhan memang mencari figur kuat, Tifal. Jadi mereka kayak Nasdem, PKB dan seterusnya kan belum memiliki figur yang kuat. Tiba-tiba Pak Ahok maju, mereka majukan Saroni, kemudian Ridwan Kamil maju, kan mereka tidak punya figur kuat. Sehingga memang mencari figur yang potensial, yang kuat, bisa berimbang dalam bertarung. Dari sisi Anies Baswedan juga sama. Dari sisi Pak Ahok, terutama Anies Baswedan, dia butuh panggung politik. Jadi saya kira ini akan menjadi pertimbangan bagi Anies Baswedan membutuhkan kendaraan politik. Jadi masing-masing partai untuk DKI ini, poin saya sangat bergantung dinamikanya dengan pergerakan politik nasional. Kalah 2 kali dalam kontestasi politik pemilihan langsung di tahun yang sama tidak baik untuk citra personal atau citra politik Anies Baswedan. Di sisi lain, Anies butuh panggung dalam artian jabatan politik. Selain itu, jika Anies bertarung lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024, kans menang sangat terbuka lebar karena rakyat yang sudah ada di DKI Jakarta sudah merasakan hasil kerja nyata yang dibuat oleh Anies Baswedan. Artinya, dibandingkan kandidat lainnya yang akan melawan Anies di Pilkada DKI Jakarta, untuk menjaga popularitas dan elektabilitas, sebaiknya Anies maju lagi dan menjadi pejabat publik. Setidaknya panggung itu untuk menjaga popularitasnya tergerus. Namun, masyarakat mengingatkan, jika aura gerakan perubahan harus tetap terjaga. Ketika Anies nanti menjadi Gubernur DKI Jakarta lagi, Anies juga harus tetap kritis terhadap pemerintah pusat yang tidak pro rakyat. Anies harus berani mengkritik kebijakan pusat yang dianggap tidak tepat.